makan ya. Bebas ya duduknya. Iya bebas. Di sini aja. Selamat datang. Terima kasih Kak. Ini semester Satu. mengenal tulisan ya. Dan ini merupakan gambar atau patung bagaimana zaman pendidikan di masa klasik ini dengan menggunakan seperti kayu, seperti tombak dan seperti kampak genggam, kampak batu. Nah, sahabat museum bisa langsung menuju ke sini untuk melihat selanjutnya bagaimana pendidikan pada masa Hindu Buddha. Nah, di sini ada di mana sahabat bisa langsung maju ya biar kelihatan. Nah, di sini tuh ada di mana zaman Hindu Buddha. Nah, pada zaman Hindu Buddha ini terlihat ya di mana pendidikan ini dapat terlihat di relik Candi Borobudur, di mana relik Candi Borobudur ini menggambarkan bagaimana pendidikan yang ada di masa agama Hindu ya. Nah, terlihat juga bahwa di situ ada arca dari Ganesha dan Dewi Saraswati yang merupakan di zaman Hindu Buddha itu di masa pendidikan. Nah, selanjutnya untuk di seberang sana yaitu ada zaman masa pendidikan agama Islam. Nah, pendidikan agama Islam ini merupakan pendidikan setelah agama Hindu Buddha. Nah, zaman agama Islam ini merupakan ada beberapa Al-Quran yang mungkin di situ merupakan sumber di saat masa pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya di sini ada masjid seperti masjid dari masjid yang dijadikan pusat pendidikan. Nah, di sini ada beberapa masjid di mana ini merupakan menara dari Kudus. Nah, dari menara Kudus ini merupakan sebagai tempat dari pendidikan di zaman masa agama Islam. Nah, untuk selanjutnya di sini ada Masjid Agung Banten. Nah, Masjid Agung Banten juga digunakan sebagai pendidikan di masa Islam. Kemudian ada masjid lainnya. Nah, untuk nanti sahabat museum jika ini berfoto, bilang aja ya. Nah, nanti kita fotoin di mana nanti di sana selanjutnya pokoknya ada penjelasan yang buat foto ya. Nah, di sini ada wayang, di mana wayang ini merupakan media pembelajaran di zaman agama Islam. Nah, kita menuju ke pendidikan di zaman Nasrani, di mana di zaman Nasrani ini merupakan pendidikan yang digunakan gereja yang digunakan sebagai tempat pendidikannya. Nah, ini beberapa gereja seperti gereja Lerol, terus ada gereja katedral. Nah, ini merupakan sumber atau foto yang saat itu gitu. Nah, ada gambar yaitu mengenai gereja yang digunakan sebagai sumber pendidikan. Nah, itu kan mulai berkembang ya di saat zaman Nasrani ini, gereja ini mulai berkembang. Siapa ini? Bukti-bukti gitu pada zaman kolonial kayak ayah atas ini digunakan. Nah, selanjutnya kita masuk ke di sebelah sana ya. Di sana pakaian yang digunakan yaitu jangkau SD serta kebaya gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pendidikan zaman Jepang, di mana pendidikan zaman Jepang itu setelah dari kolonial. Nah, zaman Jepang itu kan sudah berkembang ya, di mana sistem pendidikan itu sudah berbeda gitu. Ini merupakan suasana di saat zaman Jepang itu diberlakukan. Nah, ini merupakan baju-baju di saat zaman Jepang. Ini yang mungkin di belakangnya di mana ini merupakan bendera dari Jepang. Nah, bendera dari Jepang ini tuh kondisinya di sekolah panggilan yang ada di Indonesia. Mungkin kenapa ini tuh pada membungkuk ya? Karena ini tuh membungkuk itu menghadap ke matahari. Artinya itu merupakan semboyan atau itu peraturan yang ada di Jepang gitu untuk menghormati matahari gitu. Nah, bendera buat apa? kenapa? Fungsinya bendera buat apa? Fungsinya bendera buat apa? Karena kan kita lagi dijajah sama Jepang ya. Nah, itu sama aja kita itu hormat kepada Jepang gitu. Nah, untuk selanjutnya
Soekarno. Nah, Soekarno. Berarti jelas itu bahwa Soekarno itu pernah menjadi guru gitu di zaman pendidikan masa kemerdekaan. Nah, ini merupakan suasana atau gambaran dari mengajarnya Soekarno pada zaman kemerdekaan. Nah, selanjutnya ada beberapa ini yang merupakan menteri yang ada di Indonesia. Nah, ini bisa lihat ya, ini merupakan menteri-menteri yang ada di Indonesia. Nah, sampai di sini ada juga yang seperti dari Nadiem Makarim dan Nadiem Makarim. Ini merupakan menteri-menteri dari Indonesia. Nah, untuk selanjutnya kita akan masuk ke koleksi selanjutnya. Koleksi selanjutnya ini merupakan dari pendidikan masih zaman kemerdekaan ya. Ini ada foto gitu di mana di sini tuh belajar membaca itu tidak harus diwajibkan gitu. Nah, ini ada gambaran suasana di mana pada masa zaman kemerdekaan ini. Kantur. Di sini tuh ada kurikulum, di mana kurikulum itu kan pasti sahabat tahu gitu kurikulum kok berganti, kok kurikulum ganti terus. Iya. Ini ada sejarahnya atau ada siklus kurikulum yang ternyata awalnya itu pada tahun 1147 sampai akhirnya ke 2013 kurtilan. Namun mungkin ada terbaru sekarang kurikulum merdeka ya. Iya. Karena kan musim juga lagi di renov ya, jadi belum semuanya selesai gitu. Nah, mungkin akan ditambahin gitu bagaimana kurikulum merdeka. Nah, untuk selanjutnya di sini ada beberapa buku yang dijadikan sumber. Kemudian kita akan masuk ke selanjutnya. Paket yang masih Welcome to di mana pendidikan ini pendidikan dalam reformasi sudah berkembang dan pendidikan ini sistem pendidikan di Indonesia ini sudah berkembang. Nah, ini merupakan sumber yang digunakan saat zaman reformasi. Nah, sahabat bisa langsung ke sini ya. Sahabat bisa kumpul di sini. Ada yang tahu nggak ini tuh apa? Payung. Fungsinya buat apa? yang buat nikah. Bukan. Jadi sedikit aku jelasin ya. Payung ini merupakan payung guru gitu. Di mana saat zaman kolonial Belanda, setiap rumah yang ada payungnya gitu kan, itu merupakan guru gitu. Nah, jadi baru tahu. Ya. Kan? Ini di rumah saya nggak ada. Berarti waktu zaman Belanda. Waktu zaman Belanda. Nah, kita selanjutnya lihat bagaimana pakaian Anjir yang lah. berkembang serta ini suasana di zaman reformasi ini ya. Nah, guru ini sudah berpakaian gitu, berpakaian yang memang itu khusus guru gitu. Dimana kita bisa melihat di sana bahwa itu merupakan pakaian guru yang disebut pakaian PGRI India. Nah, Jadi biru. kenapa? Iya, karena kertas ya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada Dana Wijaya ini setia kepada profesinya, di mana Among Dana Wijaya ini kenapa gitu setia sama profesinya, sedangkan kan mungkin memang banyak gitu yang kurang minat terhadap profesi guru. Namun Among ini tetap setia kepada profesinya karena dengan tujuan ini memajukan anak bangsa gitu. Karena kan kita kan tinggal ya pada pendidikannya gitu, karena kita juga dijajah gitu, di mana di sini mulai bangkit gitu. Apa suara apa? Suara ini digunakan pada pendidikan di masa reformasi. Nah, ini merupakan patung-patung dari tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia ini salah satunya yaitu ada Ki Hajar Dewantara yang di sini yang Ki Hajar Dewantara ini lahir di Yogyakarta gitu kan. Nah, Ki Hajar Dewantara ini merupakan tokoh pendidikan. Mungkin ada yang tahu tanggal berapa hari pendidikan nasional? Tanggal 2 Dua apa? 2 Mei. Mei. Yang namanya Mei. Yeay. Iya. Nah, tanggal 2 Mei itu bertepatan dengan kelahiran dari Ki Hajar Dewantara. Nah, kita akan masuk ke selanjutnya yaitu dari kerajaan
Iya, siap boleh. Nah, dari era Kartini ini lahir di Jepara ya. Mungkin sahabat juga tahu ya tanggal 21 April. Dekat, semakin dekat. Berarti lulusan pesantren? Hah? Pesantren? Tahu. Nah, awal tahun ini lahir di Yogyakarta pada tanggal 1 Agustus 1899. Nah, ini kan merupakan pendiri dari Muhammadiyah ya, di mana Muhammadiyah itu kontribusinya sangat besar gitu. Dan Dewi Sartika ini di sini kan jelas pada saat PPDJ Muhammad Yamin menjabat sebagai Menteri Pendidikan gitu. Nah, jadi Muhammad Yamin ini sangat berkontribusi di UPI ini sendiri gitu, karena menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selain itu juga menjabat sebagai Ketua Jurusan Sejarah Budaya di Unpad. Nah, di Unpad jadi ada keterkaitannya. Nah, untuk selanjutnya di sini gitu. Dewi Sartika ini merupakan pakaian adat yang digunakan saat Dewi Sartika itu. Nah, di sini ada beberapa salinan arsip dan di sini merupakan mata pelajaran di skala utama istri. Nah, ini yang tadi dibilang bahwa ada pembelajaran di skala utama istri itu memasak, terusnya menyetrika serta membatik, di mana mungkin kalau sekarang itu kita masak tuh udah gampang ya, karena ada kompor. Ya. Itu waktunya tuh kayak tumpuk gitu, hamu ya. Jadi kayak ribet juga, susah. Di sini juga setrika. Pakai Ya, di atas kayu bakar. di dalamnya ya, di dalamnya pakai naras sehingga panas. Oh. Nah, di sini juga pasti sahabat juga di rumah ada yang motifnya sama Ini apa? kayak gini. Gayung. Nggak tahu, aku mau nanya juga nggak di katanya. Ini berasal dari Jawa Barat Saya ya, juga nggak tahu. yang digunakan Saya juga nggak saat tahu. pembelajaran sekolah utama di sini. Nah, ini merupakan Gelap. patung dari masa depan. Dewi Sartika Ayo. gitu. Di mana Oh, di sini ada Gelap. tahun 1900 sampai 1930 itu di sekolah utama. Gembul. Nah, kita langsung masuk ke Gembul. Nah, di situ ada banyak alat-alat yang digunakan alat-alat Kawan, gas lah. aku ya. Apa aja yang boleh? Aduh, sorry. Gak cukup. Selamat pagi, Cegu. Dekat. Aku juga di Bogor. Aku yang dekat Indomaret nih angkat. Ini Maret loh, Pak. Bisa aja. Pasti kalian nih ada kejutan gimana ada bisola ini lucu kecil gitu ya. Nah, Gimana ekran? bisola dari UPI itu sendiri gitu. Ini merupakan itu yang pertama Dominico Wiberti. Dominik dari pertama dari Solo itu. Nah, ini merupakan ini ya seorang Belanda gitu kolonial yang digunakan. Nah, ini ada beberapa juga benda-benda yang digunakan. Kalau misalnya di UPI dipinta itu terompah opah ya kan? Iya. Berarti kan di Indonesia juga ada gitu kan? Mana ini yang digunakan? Nah, kemudian di sini juga ada senjata ya. Ya. Mungkin nanti kalian jangan lupa berkunjung lagi ya kalau udah selesai. Iya, siap. Iya, pokoknya kalian kalau di Tagana kalau ketahui gitu pembaruan yang ada di museum ini merupakan senjata-senjata yang digunakan ya
Nah, udah dilihat itu bagaimana perkembangan di Indonesia pada masa ke masa di mana diawali dengan zaman klasik, kemudian di zaman agama Hindu, Buddha, kemudian agama Islam, Nasrani gitu. Terus ada juga zaman kolonial, zaman Jepang, zaman kemerdekaan hingga reformasi, di mana di sini juga ada sejarah dari UU-nya sendiri gitu kan. Terus tokoh-tokoh dari pendidikan yang berkontribusi. Nah, terima kasih ya udah berkunjung gitu. Ya. Udah juga gitu ya. Semoga mata kuliah yang diambil kalian juga dapat nilai A. Amin. Amin. Emang ada yang mau amin? Ada Yang kedua kan ya. yang kakinya gini. Nah, untuk selanjutnya, kalau misalnya emang kalian masih mau jalan-jalan ya, masih bisa gitu. Cuman tugas teteh tuh untuk mandu selesai ya. Dan kalau misalnya kalian pengen keluar, kalian bisa lewat lift dan bisa lewat tangga gitu ya. Nah, kalau misalnya masih yang mau di sini menyelesaikan tugasnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalian jangan nyasar ya, karena sendirian di sini tuh. Ya, oh ya ampun, sedih banget. Yang aku juga sama kok. Mungkin boleh. Nah, mungkin ada yang mau ditanyain, ada yang belum jelas. Itu yang ditutup itu tempat apa ya? Ya, karena museumnya lagi di ini ya revitalisasi ya. Nah, di situ nanti bakal ada koleksi. Tadi tuh ada tulang dari dinosaurus ya. Nah, di situ tuh berarti kan kalau ini tuh terkhususnya Museum Pendidikan Nasional, berarti tuh dinosaurus juga punya pendidikan. Nah, nanti ada kejutan-kejutan lainnya. Jadi jangan lupa